Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kenapa Anda kerja keras banting tulang tapi rezeki terus tidak maju-maju ya. Nah, ini adalah penjelasan yang mudah-mudahan bisa Anda pahami, dan tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya sering saya bilang ya kepada teman-teman, dua dalil mana yang lebih tinggi. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri ya, ataukah kaum itu sendiri. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim, yang artinya tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering saya bilang kepada teman-teman bahwa syarat untuk Anda menjadi maju rezeki Anda secara keduniawian lancar yaitu ikhtiar semaksimal mungkin yang Anda mampu ya. Tidak malas, tidak banyak mengeluh ya. Ikhtiar yang dalil pertama. Baru yang kedua adalah Allah menentukan segala sesuatunya rezeki Anda. Mana contohnya? Misalnya Anda jualan bakso, ataukah jualan mie ayam, ataukah jualan baju, ataukah jualan pulsa. Setiap hari Anda buka di jam yang sama. Setiap hari Anda mempersiapkan bagaimana melayani pelanggan dengan kemampuan yang sama, dan orangnya sama setiap hari, tapi kenapa rezekinya berbeda ya? Itu artinya ikhtiar maksimal semampu Anda, tapi Allah lah yang menggerakkan hati orang tersebut untuk memberikan Anda rezeki melalui gerakan-gerakan hati orang-orang yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rezeki Anda itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pergerakan hati manusia yang digerakkan ya. Nah, seperti yang sering saya bilang kepada teman-teman, kadang niat Anda ingin membeli mie ayam melalui jalur yang Anda lewati untuk mampir ke langganan mie ayam Anda. Tapi ketika Anda lewat, Anda melihat bakso ternyata ada kayaknya unik ya, ataukah ingin coba, malah Anda nggak jadi ke langganan mie ayam Anda, tapi Anda ke tempat bakso tersebut. Nah, itu artinya detik itu, waktu itu niat atau rencana Anda ingin ke mie ayam dengan anak istri Anda, tapi Allah menggerakkan setiap detik hati manusia itu untuk bagaimana Allah memberikan rezeki ke pedagang bakso. Memang saatnya rezekinya si tukang bakso ini, sehingga Anda makan di tempat bakso tersebut. Makanya apa yang direncanakan tidak selalu sesuai yang diharapkan, karena Allah lah yang mengatur dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kerja banting tulang ikhtiarnya Anda sudah lakukan ya.
Anda ikhtiar sekuat mungkin, sepintar Anda bagaimana jatuh, Anda bangkit lagi, terus Anda belajar, tapi kok rezeki seret terus. Nah, ini yang Anda harus dengarkan baik-baik. Kadang-kadang Anda hanya memikirkan keduniawian, ataukah kecerdasan, ataukah kemampuan Anda, ataukah kerajinan atau disiplin Anda mencari rezeki. Tapi Allah menggerakkan hati-hati manusia itu melalui apa yang Anda tanam di dunia ini. Apa maksudnya? Yaitu sifat-sifat yang Anda harus kendalikan dari dalam diri Anda, itu sangat mempengaruhi rezeki Anda. Itu dari pengalaman pribadi. Atau Anda bisa tanya kiai Anda, ataukah ahli kebatinan, ahli tasawuf, ataukah wali-wali, maka akhlak ataukah sifat Anda itu juga mempengaruhi rezeki Anda. Makanya kadang saya bertemu dengan orang yang tidak terlalu pintar tapi rezekinya lancar. Kenapa? Karena saya perhatikan akhlaknya sangat mulia. Dia nggak bisa sedikit ngelihat orang lapar, selalu dibantu ya. Dia tidak bisa melihat orang yang kesusahan dan dia ada rezeki lebih, selalu dia sisihkan. Ingat, kebaikan yang Anda tanam, akhlak mulia yang Anda lakukan, itu akan berbalik sebagai pergerakan, ibaratnya booster ataukah nilai tambahan. Allah menggerakkan hati-hati orang untuk menambah rezeki Anda. Karena Anda tanam kemuliaan, maka Allah dengan kehebatannya ya, itu pun nilai plus untuk menggerakkan orang lain sehingga mendabelkan rezeki Anda karena Anda menanam mulia ya. Kemuliaan yang Anda tanam, maka 10 kali lipat kemuliaan tersebut akan kembali. Itu sangat banyak dalil dijelaskan dan itu terbukti. Bahkan orang-orang kaya di muka bumi seperti Elon Musk ya, Bill Gates atau Warren Buffett dan sebagainya, mereka membuat badan amal besar. Salah satunya investor ternama Warren Buffett ya. Itu investor terhebat di dunia, itu setengah hartanya ya disumbangkan ke yatim piatu, badan amal, tapi malah bukannya miskin tapi makin kaya. Kita hanya sering berteori mendengarkan ustadz, kiai, ulama, tapi ketika mau melakukannya otak kita berpikir kalah oleh logika kita. Yang saya bilang, logika plus hati nurani itu sebenarnya kalau Anda ingin berbuat baik atau bersedekah akan selalu berlawanan, akan selalu berperang. Nah, tapi ikutilah bisikan yang berasal dari landasan kasih dan sayang, yaitu nurani Anda, sehingga itu yang akan menjadi kemuliaan kembali kepada Anda ya. Bisa saja dengan Anda menyisihkan sebagian harta Anda, musibah yang seharusnya menghampiri Anda, tapi itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara membooster rezeki Anda adalah dengan menjaga kelakuan-kelakuan Anda. Pertama, Anda harus hindari yang namanya iri. Iri positif boleh kepada rezeki tetangga ataukah kepada rezeki orang lain, tapi itu adalah kehendak Allah ya. Allah yang menggerakkan sesuatunya. Nah, Anda hilangkan sifat-sifat iri, maksimalkan kemampuan diri Anda ya. Yang kedua, hindari hal-hal fitnah ya. Yang ketiga, jaga omongan Anda, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Sifat-sifat itu berpengaruh kepada rezeki Anda karena Allah tahu kelayakan ya. Yang selanjutnya, hindari kesombongan ya. Kesombongan itu yang salah satu rezeki Anda ditahan oleh Tuhan. Karena kalau Anda diberikan, maka Anda akan menghancurkan dunia, Anda akan petantang petenteng, Anda akan membuat orang sakit hati, Anda akan meremehkan orang lain sehingga Anda belum layak diberikan oleh Tuhan. Jadi kesombongan itu yang harus Anda pangkas. Keegoan diri Anda harus buang, karena keegoan, kesombongan itu adalah ciri-ciri penghancur sekitar ataukah alam semesta ini, sehingga sifat itulah yang menahan rezeki Anda ya. Yang selanjutnya tentunya Anda sisihkan ya. Anda menyisihkan harta kalau Anda punya rezeki lebih ya, itu tujuannya untuk mencuci bersih kekotoran-kekotoran pada harta Anda. Terus ketika Anda mungkin ketika berdagang salah ngomong ataukah salah ucap ataukah mungkin ada sedikit kebohongan, maka itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya bilang, hampir semua bisnis itu ada kebohongannya. Mana contohnya? Gak usah jauh-jauh, di TV saja ya. Pakai pencuci muka ini, 2 minggu wajah Anda bersinar.
saya sudah bertahun-tahun pakai, muka saya begini-gini aja ya. Itu sebenarnya kalau secara fakta itu kebohongan ya. Nah, banyak produk-produk yang ditawarkan yang setiap hari aja Anda lihat itu ada unsur kebohongannya. Kalau Anda teliti lebih dalam dan lebih dalam ataukah lebih spesifik. Nah, tapi begitulah perputaran dunia ini, sehingga rezeki ataukah harta lebih yang Anda sisihkan kepada yang berhak itu mencuci bersih apa kesalahan ketika Anda berbicara ataukah apa bisnis yang kira-kira ada unsur kebohongan sedikit yang Anda sadar atau tidak sadar. Nah, itu akan mengurangi dari hasil sedekah Anda. Unsur yang sangat penting itu menjaga sifat-sifat yang ada pada diri Anda untuk Anda layak ya. Itu cara memboosternya, dan tanam kebaikan sebanyak mungkin. Itu mutlak hukumnya ya. Kebaikan yang Anda tanam, tentunya dari hasil kebaikan Anda tanam kebaikan yang banyak lagi, itu mutlak akan kembali kepada Anda sebagai pembooster rezeki Anda. Hati-hati orang yang awalnya tidak niat berbelanja kepada Anda, akhirnya niat. Itu adalah ulah-ulah kebaikan yang Anda tanam di dunia ini. Sebaliknya, kenapa Anda kerja keras, banting tulang, tapi rezeki Anda seret-seret terus? Karena mungkin Anda nggak sadar, Anda masih ada sifat sombong, angkara murka, nafsu tak terkendali, iri hati, fitnah, rakus, dan sebagainya. Sehingga itu yang kadang Anda pontang-panting kerja keras, tapi Tuhan tidak menggerakkan hati-hati orang untuk berbelanja kepada Anda, ataukah Anda tidak sadar tidak bisa mengatur duit Anda sehingga Anda tidak maju-maju ya. Karakter diri itu adalah kelayakan yang dinilai oleh Allah, karena Allah itu maha melihat. Yang namanya maha melihat, Anda dimanapun, di dalam lubang, di dalam tanah yang segelap apapun, bahkan daun jatuh di tempat gelap, itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyelimuti ya, menyelimuti luar dan dalam. Allah maha melihat, sehingga kebaikan ataukah keburukan yang Anda tanam itu akan kembali kepada Anda. Kalau dalam fisika kuantum, semesta ini beserta isinya adalah satu kesatuan yang saling berhubungan ya. Itu satu kesatuan yang saling berhubungan yang diteliti ilmiah dalam 12 hukum alam semesta. Nah, kadang orang tidak sadar juga ya, dia belajar jauh-jauh ngaji ya. Dia ngaji ke sana ke sono, kali ulama ini ono ya, dengan duit yang banyak ya, dan belajar tentang ilmu-ilmu agama, ternyata usahanya nggak maju-maju. Kenapa? Padahal udah belajar rajin, taat kepada kiai ulama, ternyata orang tua yang dizolimi, orang tua yang disakiti hatinya, orang tua yang dihancurkan perasaannya. Bahkan ketika murtad pun orang tua nggak boleh kita bentak ya. Itu dalam hadis, fala taqul lahum ma'uf, kalau dalam Al-Quran, jangan kamu berkata kasar kepada orang tuamu, karena ridallahu fi ridal walidain, suhtillahu fi suhtil walidain. Jadi Allah itu juga dalam dalil tergantung dari orang tua. Orang tua Anda murka, Anda sakiti hati orang tua Anda, maka usaha Anda akan mampet semampen-mampennya. Sepontang-panting pun Anda bekerja keras, Anda bikin senang hati orang tua Anda, meskipun Anda mungkin rezeki tidak terlalu besar, tapi karena Anda membuat senang hati orang tua Anda, maka rezeki Anda dibukakan pintu dari segala arah. Jadi lihatlah orang tua Anda, mungkin Anda menzolimi, lihatlah keluarga Anda sekitar, lihatlah orang-orang yang di samping Anda, baik istri Anda kalau Anda punya istri, atau ke anak Anda. Mungkin Anda terlalu jahat kepada istri Anda, atau mungkin Anda suka memukul istri Anda, atau selalu memukul anak Anda. Ketika emosi sedikit, itu juga mempengaruhi rezeki Anda. Semua berpengaruh dari sifat Anda. Orang tua bagaimana Anda melayaninya, istri Anda, anak Anda, semua itu sangat berpengaruh kepada rezeki Anda. Tidak hanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tapi yang lebih tinggi yang menggerakkan setiap hati insan untuk berbelanja ataukah membeli barang Anda, yang membuat rezeki Anda naik dan menjadi lebih maju, adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetap syaratnya ikhtiar wajib, tapi kuasa tertinggi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu penjelasan singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda kurang paham, konsultasikan kepada kiai Anda. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah.
Dan buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak bahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus bahas tentang batu keindahan ya, batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.